Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, jahat, pilu, atau bahkan cerita ironis. Semua akan kita kuak di mata batin. Malam hari ini ada bintang tamu yang sudah menemani saya, ada Hilda Fitria. Selamat malam. Malam, Kak. Hilda Fitria, menurut informasi kamu punya pengalaman mistis gitu ya, yang ada kaitannya dengan mistis. Boleh diceritakan kita semua? Iya. Jadi sebelumnya di sini aku mau bercerita. Jadi aku ini pernah punya pacar. Jadi pacar aku ini terlalu posesif dengan aku gitu loh. Jadi dia nih sering banget ngelarang aku untuk pergi gitu, pergi sama temen atau pergi kemanapun aku, dia selalu ngelarang dan dia selalu ingin tahu gitu loh aku pergi dengan siapa, kemana gitu. Jadi sebelum aku putus dengan dia ada ngasih minyak wangi ke aku. Beberapa hari kemudian antara aku sama dia ada perdebatan gara-garanya dia ini marah aku pergi dengan teman sekolah aku gitu. Sampai akhirnya udah, karena itu minyak wangi dari dia, jadi aku kan sering banget pakai ya. Setelah 2 hari kemudian aku berantem sama dia, aku jatuh sakit. Dan aku masih bingung di situ sakitnya aku ini sakit apa gitu. Yang pertama aku nggak bisa makan, aku nggak bisa tidur, dan aku di tempat tidur aja, geletak di tempat tidur aja dengan keadaan lemes itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Tapi sekarang sudah putus? Udah putus, udah lama. Udah putus, udah lama. Dan minyak wangi itu masih ada? Minyak wangi itu, jadi setelah aku terkapar di tempat tidur, orang-orang nih pada bingung gitu loh, termaksud mamaku pada bingung gitu loh. Mamaku, papaku tuh bingung, sakit apa anak ini gitu loh. Jadi mamaku ini punya kakak yang tinggal di Tanah Abang gitu. Dia ini orang bisa lah ya, orang bisa untuk melihat mistis-mistis seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya ditelepon, akhirnya kakaknya mamaku datang. Begitu dia buka pintu kamar aku, dia langsung teriak, ngucap astagfirullahalazim gitu. Ini dari kapan kayak gini? Jadi memang kurang lebih yang dirasakan, yang dilihat, dan kamu sendiri merasakan ada hal-hal yang di luar batas kewajaran. Iya, jadi aku ngerasain. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai ini ya, Hilda. Nanti kita akan ngobrol dengan teman saya. Tapi saat ini saya mau mengundang seseorang yang mengaku pernah menggunakan susuk kantil Nyi Blorong untuk mendatangkan pelanggannya. Belakangan dia ini justru sering didatangi oleh sosok ular yang mengganggu dalam mimpinya. Nah, tapi ini mudah-mudahan kisahnya bisa menjadi peringatan buat Anda yang suka menggunakan ilmu hitam. Malam hari ini kita akan panggil dia dengan nama samaran. Inilah Faye. Silakan, Faye. Selamat malam. Iya, malam. Apa kabar, Faye? Kabar alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Batin. Oke, menurut informasi yang kami dapat, Faye ini menggunakan susuk. Iya, susuk kantil Nyi Blorong. Boleh diceritain ke kita semua apa sebenarnya tujuan Faye waktu melakukan itu, masang susuk kantil Nyi Blorong? Ya, jadi waktu itu saya ditugaskan di suatu pekerjaan, suatu perusahaan, saya ditugaskan untuk keluar kota. Jadi di bidang pekerjaan saya itu exhibition. Jadi exhibition itu tugasnya memang keluar kota. Dan keluar kota itu di saat itu memang jatuhnya bahasanya itu SPG, menjadi SPG, dan saya ditugaskan di Solo. Dan di sana itu saya bertemu mantan kekasih saya, mantan pacar di Solo. Nah, dia bilang di sini harus nggak bisa kosong badannya, Neng. Nggak bisa tanpa bantuan. Maksudnya tanpa bantuan? Jadi tanpa nggak bisa bantuan kosong itu artinya kita harus
butuh penglaris seperti itu, penglaris. Dan saya sebelumnya tidak mengerti susuk itu apa, mengerti cuma tidak paham, terlalu paham seperti itu. Dan dipakaikanlah, ditawarkan dengan mantan saya, dia orang bisa, saya dipasangkan dengan ritualnya dia, dipasangkanlah menelan susuk, menelan bunga kantil. Dimakan gitu? Iya, dimakan bunga kantil. Dan setiap malam Jumat itu saya makan kantil. Oh, sering jadi? Iya, jadi sering. Jadi setiap malam Jumat makan kantil 3 sampai 8 biji itu dimakan. Waktu memakan bunga kantil itu apa perasaannya yang dirasa oleh Faye? Perasaannya itu berasa belorong itu datang ketika saya mengasih makan bunga kantil. Seperti itu. Karena waktu itu dikasih gelang tetapi itu sudah dilepas ketika saya balik ke rumah. Sudah selesai tugas saya di Solo, saya balik ke rumah, sudah selesai tugas saya. Ketika orang tua saya mengadakan tahlilan untuk mengundang roh-rohnya, mengenang rohnya keluarga, memang keturunan dari dia jawara di suatu ada di Jakarta, di Pondok Gede, seperti itu. Dan nenek saya itu buyut, kita bisa bilang buyut, itu buyut. Nenek saya itu nggak suka, kenapa kamu miara peliharaan orang, sedangkan yang diisi gelang itu ular berkepala 2. Oke, tahan dulu ceritanya. Anda sebaiknya langsung menceritakan hal ini kepada teman saya, seorang indigo. Kita persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nama Faye, tanggal lahir 8 Februari 98. Nomor rumah 114. Saya melihat dalam mata batin saya, karakter Faye selalu berubah-ubah, diikuti oleh makhluk halus di rumah. Saya melihat juga banyak sekali sosok yang tak kasat mata mengganggu diri Faye. Dan Faye sendiri sering memperdaya korban-korbannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan saya merasakan Faye diperdaya oleh kuntilanak, genderuwo, dan jin. Saya merasakan ada seseorang yang membisiki saya. Seorang nenek-nenek. Nenek-nenek yang menjaga Faye. Saya melihat nenek-nenek ini memang ada kaitannya dengan Faye. Kita akan membongkar misteri Faye. Apakah ada kaitannya nenek-nenek tersebut dan lokasi rumahnya? Kita akan kuak di sini. Halo Kak. Halo. Sebelum saya memulai ini, saya ingin konfirmasi sebentar. Nama betul Faye? Benar. Kemudian tanggal lahir 8 bulan 2 tahun 98. Benar. Benar. Kemudian nomor rumah 114. Iya, benar. Dan kita tidak pernah mengenal satu sama lain sebelumnya, betul? Betul. Dan saya mohon supaya apa yang saya bacakan di sini kamu berkata untuk jujur, ya? Iya. Baik. Saya melihat Faye dalam penglihatan batin saya rasa saya langsung melihat gambaran seperti ini. Gambar apa, Roy? Ini sejenis seperti kelabang yang saya lihat di sini, dan saya merasakan aura Nyi Blorong yang ada di dalam tubuh Faye. Dan saya merasa Faye itu bukan korban, tapi pelaku.
Ini sejahat apa Nyi Blorong ini sebenarnya, Roy?